kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya tilawah yang akan dilantunkan oleh Ukhtina Nurul Azizah dari kader kami Solo Raya gitu ya. Kepada Ukhtina Azizah. Kepada Ukhtina Azizah, mohon maaf tadi agak nge-lag. Kepada Ukhtina Azizah, waktu dan tempat dipersilakan. Ini suaranya sudah terdengar? Siap, sudah. Oke. Mungkin teman-teman bisa ikut menyimak juga. Insya Allah akan saya bawakan surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-luas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan akan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Shadaqallahul azim. Allahumma rahmna bil Quran. Semoga bagi yang membacanya maupun yang mendengarkannya sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan CV singkat gitu ya. Sebelum kita nih ke diskusi dan dari pemantik kitab yang luar biasa pada malam hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan ya, walaupun perkenalan secara singkat gitu, perkenalan CV singkat gitu ya yang akan saya bacakan. Yang pertama dari pemantik kita yang pertama ini ada Ukhtina Najla Azizah ya. Maaf, Najla Anissa gitu. Ukhtina Najla Anissa yang biasa panggilan sapaannya ini dipanggil Mbak Aya atau Mbak Najla gitu ya. Mbak Aya atau Mbak Najla ya. Amanah terakhir di kami yaitu sebagai ketua KIW ya, Korps Instruktur Wilayah di tahun 2017-2019 gitu. Nah, asal kampus beliau dari Universitas Diponegoro angkatan 2010 jurusan Oceanografi gitu ya, FPIK. Nah, untuk aktivitas saat ini
Beliau sebagai istri dan juga ibu dari 1 anak, kemudian memiliki komunitas juga gitu ya, berkomunitas di komunitas Ibu Profesional Semarang, Kopvi Semarang, KVDAI Keren Indonesia gitu. Kemudian juga beliau seorang pengurus Yayasan Ibu Profesional dan sebagai freelance voice over talent ya, desain grafis, content writer, salah satu akun belajar TOEFL, Masya Allah ya, sangat produktif sekali ini. Ya, pemantik kita yang pertama, Masya Allah. Sebelumnya kita sapa dulu gitu ya. Assalamualaikum Mbak Ayah. Mbak Ayah yang mana ya? Assalamualaikum Mbak Ayah. Sudah hadir belum ya? Sudah masuk ruang Zoom? Ya, baik. Assalamualaikum Mbak Ayah. Untuk selanjutnya kita lanjut aja ya ke pemantik kita yang kedua, yaitu Mbak Azizah Fatma gitu ya. Biasa panggilan sapaannya Mbak Fatma. Nah, amanah terakhir di kami, Sekretaris Umum Mikonegoro tahun 2019. Asal kampus juga sama, dari Universitas Diponegoro, ada angkatan gitu ya. Mbak Fatma ini angkatan 2016, jurusan Ekonomi Islam. Aktivitas saat ini sebagai mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam di UGM ya, dan penerima manfaat beasiswa LPDP, Masya Allah. Nggak kalah kerennya nih pemantik kita yang kedua. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Fatma. Waalaikumsalam Mbak Al-Karimah. Ya, salam kenal Mbak Fatma dan Mbak Aya gitu ya. Aku juga baru ini ya. Kalau Mbak Fatma kayaknya udah pernah tuh waktu itu di Salatiga gitu ya, diundang, jadi familiar. Mungkin karena ini juga kalau yang Mbak Aya belum familiar karena di PW gitu ya, jadi belum terlalu begitu tahu gitu. Tapi ya pada malam hari ini kita ini sekalian ta'aruf gitu ya, maksudnya perkenalan bersama gitu. Oke, tadi CV singkat yang saya bacakan untuk pemantik kita pada malam hari ini. Kemudian untuk selanjutnya, tanpa bertele-tele nih, kita acara yang ditunggu-tunggu gitu ya. Langsung masuk ke pemantik kita yang pertama, tapi sebelumnya Mbak Uhti Aya, apakah sudah ada di ruang Zoom ya? Assalamualaikum Mbak Aya. Oh, terlempar dari Zoom ya? Oke. Oke, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih kita malam hari ini mau bahas apa gitu? Oh, oke, siap. Tahu nggak teman-teman kita pada malam hari ini mau bahas apa? Oke, langsung ke pemantik kedua dulu aja ya. Oke, untuk pemantik kita yang pertama diganti langsung ke Mbak Fatma. Untuk beliau waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Ini nggak apa, Mbak Ayahnya udah masuk belum? Belum ya? Belum sepertinya. Oh ya udah. Oke. Ini aku bisa share screen, aku udah bisa. Sebentar ya. Salah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kayaknya masih belum semangat ya teman-teman ya, karena kebetulan kita di sini ahwat semua. Boleh banget nih teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu, nggak apa-apa, nggak harus pakai jilbab yang rapi, pakai mukena juga boleh. Terus jangan lupa juga, karena saya tuh biasanya kalau dapat materi itu nanti suka tanya jawab atau nanti teman-teman bisa juga mencatat hal-hal yang penting kayak gitu ya. Ya, tadi sudah dikenalkan dengan Mbak Aulia Karimah. Saya buka lagi ya, bismillahirrahmanirrahim. Biar semangat lagi, saya ulang salamnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih kabar teman-teman. Bisa mungkin kasih emotnya di ini ya, di kolom chat. Gimana nih kabar Ramadan yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah ke 7 ya atau 8 ya? Nah, 9, gimana? Kak. Udah ke 9, 9. Kak. Oke, Iya. 9. Oke, oke kabarnya Mbak Wiwit bahagia pakai emot lope-lope. Yang lainnya gimana kabarnya? Oke, ini saya lihat dulu di kolom chat. Oh, ada yang semua ada yang kucing kaget gitu. Di hari ke-9 ini saya mau tanya, ada yang sudah hatam? Ada yang sudah hatam? Yang sudah hatam bisa raise hand? Belum, Mbak? Oke, nggak apa-apa. Saya juga malah jadi halangan ini. Lagi semangat-semangatnya, malah halangan gitu. Belum ada yang, udah ada yang hatam? Nih, yang udah hatam nanti bisa. Wih, alhamdulillah ada Mbak Rafida. AB3 harusnya hatam malam ini, Mbak. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Ya, nanti Mbak Rafida bisa chat saya. Saya mau kasih hadiah sedikit melalui OVA atau GoPay. Nanti Mbak, siapa namanya? Mbak Aulia Karimah bisa dibantu ya buat kontaknya Mbak siapa tadi nih? Mbak baru mulai puasa nggak apa-apa di bidang perempuan nih. Banteng amat tuh Mbak, banteng amat ya. Mbak siapa tadi namanya yang udah hatam? Oke, yang udah hatam nanti bisa hubungi panitia ya. Nanti akan saya sedikit gak apa buat jajan gitu dan buat semangat lagi biar nanti bisa hatam 3 kali. Amin gitu ya. Yang mumpung Ramadan juga gitu. Nah, pada kesempatan kali ini gitu kita akan membahas bagaimana tantangan dan gimana sih transformasi ahwat di era global gitu. Kalau di pamfletnya kan perlukah ahwat kami bertransformasi gitu ya. So, itu kalimat yang pemantiknya cukup menarik ya teman-teman. Karena itu pasti jawabannya pasti iya. Nah, tapi bagaimana cara kita bertransformasi gitu. Sebelum kita masuk ke transformasi, kira-kira masalah apa aja sih yang dihadapi ahwat saat ini gitu. Menurut teman-teman gimana kondisi perempuan secara global nih? Bisa kasih juga nih emotnya melalui kolom chat gitu. Responnya pakai emot ya. Mungkin menyedihkannya atau mungkin mengkhawatirkan. Nah, gimana kondisi menurut teman-teman gimana kondisi perempuan saat ini gitu secara global gitu ya. Fenomena-fenomena yang ada, oke nangis nih Mbak Mulia Sari gitu. Sedih banget. Ada lain lupa diri ya, astagfirullahaladzim. Jadi pengingat buat kita semua ya teman-teman. Oke, ini Mbak Yurika nih kenapa nih emotnya sedih tapi beler satu umbelnya gitu. Oke, mungkin tetap sedih ya gitu, prihatin gitu mungkin ya. Gitu. Ya, mungkin sama ya yang teman-teman kita rasakan bersama-sama bahwa saat ini kondisi perempuan secara global itu benar-benar mengkhawatirkan seperti itu. Seringkali gitu ya perempuan itu menjadi kayak gitu. Bahkan kita kalau di berita itu sering banget perempuan menjadi objek untuk terjadinya kekerasan seksual karena mereka tidak bisa menjaga dirinya gitu. Bahkan ada juga nih karena hubungan yang nggak jelas sama pacarnya akhirnya mantannya dibunuh pakai kloset. Itu kan mengerikan banget ya teman-teman ya kondisi kita sebagai perempuan kayak gitu ya. Kemudian ada juga terjadinya degradasi moral dan penyimpangan norma kayak gitu. Yang seperti kita lihat kemarin ya berita yang kemarin sempat viral yaitu banyak banget dispensasi nikah di daerah Jawa Timur gitu. Banyak banget akhirnya mereka yang menikah di bawah yang belum umurnya tapi udah harus menikah gitu. Itu kan sangat miris sekali ya bagaimana nanti nasibnya generasi-generasi selanjutnya gitu ketika orang tuanya pun tidak dibekali dengan ilmu yang cukup kayak gitu ya. Bahkan banyak juga terjadi penyimpangan norma kayak gitu.
Terus sering banget nggak sih teman-teman kita lihat ya di sekitar kita ketika kita ke kafe atau mungkin di jalan-jalan itu udah banyak banget perempuan-perempuan yang bahkan merokok kayak gitu ya. Bahkan enggak cuma perempuan yang nggak berhijab pun mereka merokok kayak gitu ya. Kayak Mbak Fatma pernah juga nih waktu itu makan sama temannya Mbak Fatma gitu ya. Terus beliau itu juga akhirnya ngerokok dan pas tanya itu sempat iseng nanya kan, tuh gimana Mbak rasanya? Rasanya min gitu. Katanya buat menghilangkan stres. Cuman kayak itu kan sangat miris sekali ya teman-teman, kita sebagai perempuan juga ngelihat saudara kita yang seperti itu gitu. Nih, bahkan juga selain itu karena ada penyimpangan norma sebanyak 56% gitu remaja di Kota Bandung mengaku pernah seks bebas gitu kan, naudzubillah min dzalik gitu ya. Benar-benar kondisi perempuan itu sangat mengkhawatirkan kondisi saat ini gitu. Ditambah lagi adanya Ghostul Fikar, LGBTQ gitu. Kemarin juga sempat ada campaign ya teman-teman di Jerman ya. Baru-baru ini kok teman-teman mengikuti itu ada campaign buat menormalisasikan gitu. Bahkan kayak menganggap itu hal yang baik atau itu adalah human right gitu ya untuk melakukan LGBT kayak gitu. Kemudian juga isu-isu feminisme dan juga mulai merebutnya child free gitu. Bahkan yang menggaungkan child free pun itu bukan manusia yang nggak berilmu gitu ya. Bahkan kayak ini kita lihat ya kayak kita Saf. Beliau itu seorang influencer gitu. Beliau juga cerdas gitu ya, kuliah di Jerman. Tapi karena memang ilmu itu tidak dibarengi dengan iman gitu, akhirnya kayak gitu memberikan paham-paham yang tidak sesuai dengan fitrahnya, tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam gitu. Nah, melihat kondisi kayak gini, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai akhwat, khususnya sebagai seorang kader kami gitu ya, karena kan kita kan seorang kader kami yang memiliki nilai paradigmanya adalah harokatit tajrid sama harokatit amal gitu ya, harokatul amal gitu. Nah, maka dari itu saatnya kita bertransformasi menjadi Power Rangers gitu. Suaranya. Nah, kondisi saat ini buat kita melakukan transformasi gitu ya, melakukan transformasi dalam kebaikan. Nah, tentunya transformasi ini tuh harus dibarengi dengan nilai-nilai batasan-batasan yang sesuai dengan Islam kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya tadi Mbak Fatma sempat baca-baca juga ya di beberapa jurnal atau beberapa literatur gitu ya, transformasi leadership itu merupakan seorang leader yang memiliki nilai atau visi misi yang berkepanjangan gitu ya, futuristik gitu, memiliki nilai masa depan yang luas gitu, dan dia tuh bisa menginspirasi, memotivasi, bahkan men-encourage sesamanya untuk melakukan inovasi dan perubahan sosial sehingga bisa bertumbuh bersama-sama dan mencapai tujuan institusional gitu ya. Itu tujuan kita bertransformasi ya teman-teman. Jadi transformasi ini dimulai dari diri kita sendiri sehingga kita bisa juga men-encourage orang lain dan memotivasi orang lain sehingga kebaikan itu tidak berhenti pada diri kita sendiri kayak gitu. Nah, bagaimana cara mentransformasikan itu gitu kan. Jadi tujuan transformasi itu kalau karena kebetulan bidang Fatma itu di ekonomi Islam ya sangat erat kaitannya dekat dengan belajar tentang maqasid syariat gitu ya. Itu adalah tujuan-tujuan yang ada dalam syariat dan harus kita penuhi sebagai seorang muslim. Apa aja itu tujuannya? Itu ada 5. Itu untuk memelihara agama kita, iman kita, memelihara jiwa kita sebagai as a muslimah gitu, menjaga intelektualitas kita, menjaga keturunan kita, dan yang terakhir menjaga harta kita atau welfare, kesejahteraan, well-being kayak gitu ya. Dan dampaknya apa? Ketika setiap manusia itu menjaga tujuan-tujuan sesuai syariat ini, itu akan baik individunya, ketika baik individunya akan baik juga keluarganya, dan ketika baik keluarganya akan baik juga masyarakatnya. Sehingga apa yang tercipta? Yaitu kemaslahatan untuk seluruh umat kayak gitu ya. Karena tujuan hidup kita itu apa sih? Untuk falah ya teman-teman ya. Falah itu adalah kemenangan dunia dan akhirat gitu ya. Jadi tuntutan kita tuh enggak cuma sukses doang di dunia, tapi suksesnya itu sampai akhirat kayak gitu. Nah, untuk key takeaway yang pertama itu preserving faith gitu ya, atau melihara iman gitu, karena sesuai dengan lagunya Raihan kita dengarkan dulu yang satu gaib. Diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa, ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai, walau apapun caranya jual. Dan bahkan gitu ya, ibaratnya kita kayak naik gunung gitu, gunung yang tinggi, sangat-sangat berat gitu ya teman-teman. Kalau coba teman-teman bayangkan gitu ya, ketika teman-teman di sini ada yang suka naik gunung,
bisa kasih emot yang pernah naik gunung. Nah, mungkin buat ahwat-ahwat gitu ya yang suka berpetualang gitu. Kebetulan adik-adik Mbak Fatma tuh suka naik gunung, karena saya juga suka naik gunung sih dulu. Sekarang udah agak malas karena dingin gitu ya dan jauh gitu. Nah, pas kita naik gunung itu kan sangat terjal ya teman-teman, perjalanannya sangat terjal, berbatu, licin jalannya. Begitu juga dengan kondisi iman kita gitu. Untuk mencapai kondisi iman yang optimal gitu ya, kondisi hati kita yang optimal itu juga jalannya terjal kayak gitu ya. Makanya perlu banget kita tuh menjaga iman kita. Iman kita perlu kita perbaiki setiap harinya gitu ya. Karena setiap iman ini akhirnya akan membentuk kita cara pandang kita untuk menghadapi suatu masalah, untuk menyelesaikan suatu persoalan. Jadi membentuk karakter diri kita gitu ya. Pancaran iman itu kan terlihat dari akhlak kita gitu. Akhirnya membentuk behavior kita gitu. Sehingga ketika behavior kita baik, kita bisa menjadi seorang revolusioner, seorang islah gitu ya. Pembaharu gitu, membawa perubahan-perubahan dalam bentuk kebaikan gitu. Nah, maka teman-teman untuk transformasi yang pertama gitu ya, maka lakukan dulu dari hal yang terdekat, yaitu diri kita sendiri gitu. Apa yang perlu kita rubah? Habit kita sendiri gitu, perbaiki diri kita untuk terus mentarbiyah zatiyah diri kita sendiri gitu ya. Karena ketika kita mengubah diri kita juga akan bisa mengubah lingkungan sekitar kita gitu. Dan jadikan Ramadan sebagai akselerasi keimanan kita gitu ya. Nah, ini tuh salah satu Ramadan itu juga bisa membentuk karakter leadership pada diri kita gitu ya. Misalnya kita membuat target sebulan nanti 1 Ramadan, meskipun kita ada haidnya ya kita akan khatam 3 kali gitu. Berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya sehari harus minimal misalnya 3 juz misalnya. Lalu apa yang nggak tercapai? Ketika nggak tercapai kita harus mau bagaimana kita mendisiplinkan diri kita dan bersungguh-sungguh mencapainya gitu ya. Jadi kita tuh minimal harus bisa melit diri kita sendiri gitu ya. Salah satu cara untuk kita bisa mengontrol orang lain itu adalah kontrol diri kita sendiri gitu ya. Jadi ketika kita bisa mengontrol diri kita gitu, konsisten dengan amal-amalan kita gitu, insya Allah kita juga akan kehidupan kita selanjutnya juga akan tertata dengan baik kayak gitu. Misalnya teman-teman targetnya Ramadan ini dibikin tinggi ya, sehari 3 juz, kemudian istighfar 1000 kali, rawatib nggak pernah bolong gitu, duha, tahajud kayak gitu-gitu ya. Itu sebagai ajang untuk akselerasi iman kita. Jadi selepas Ramadan aman-aman sudah kita tumpuk itu tadi, yang sudah kita biasakan tadi itu nggak hilang begitu aja gitu ya. Ya, jadi at least ketika nanti kita lagi malas, itu tuh enggak, misalnya kita udah biasa istighfar 1000 kali. Ketika kita malas, itu enggak hilang sampai 0 tuh enggak gitu, yang minimal ya 500 atau bahkan 600 gitu ya. Jadi kayak, ya itu salah satu cara kita ya untuk mentarbiyah diri kita sendiri gitu ya. Kemudian keimanan yang kuat juga kan mendorong untuk melakukan aktivitas mulia dan berjalan hidup kita gitu. Teman-teman pernah nggak sih merasakan ketika di Ramadan ini ya tentunya ya, ketika kita tuh lagi sering banget tilawah, kemudian kita lagi rasanya tuh lagi kayak deket banget gitu sama Allah. Terus ya kan hati kita tuh tenang gitu ya. Nah, ketika hati kita tenang, kita tuh melihat sesuatu jadi lebih lapang gitu, menyelesaikan masalah lebih ringan gitu, melihat tumpukan-tumpukan dana itu enggak yang kemerungsung, enggak yang gerusa-gerusung. Kalau orang Jawa tuh ngerti ya gerusa-gerusu. Kalau bahasanya tuh apa ya? Bahasa Indonesia tuh enggak kesusu juga bahasa Jawa ya. Enggak Buru-buru. iya, terburu-buru gitu, enggak terburu-buru gitu ya. Karena apa? Hati kita tenang gitu ya. Jadi kan kuncinya itu ketika hati kita tenang, kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih lapang kayak gitu. Kemudian kita juga bisa menjadi qudwah bagi lingkungan sekitar kita gitu. Jadi qudwah itu contoh ya teman-teman. Apa yang kita ucapkan tuh ya apa yang kita lakukan gitu ya. Harapannya kita tuh bisa memberikan contoh buat lingkungan kita gitu. Jadi kayak rasa tuh ada magnetnya gitu nggak sih teman-teman ketika kita melakukan suatu kebaikan, lingkungan kita juga ikut baik gitu. Minimal kita ketemu teman-teman yang semangat juga. Oke, kita berlomba-lomba dalam kebaikan yang mumpung Ramadan. Oke, kita bikin misal targetan sama teman kita gitu ya, saling menguatkan satu sama lain gitu ya. Maksudnya woman support woman di situ ya dalam kebaikan gitu ya, bukan jangan kayak yang di sebelah gitu, yang didukung itu ada kelompoknya sendiri gitu. Tapi kan kita saling mendukung dalam kebaikan dan dalam ketaatan kayak gitu ya. Jadi kayak misal teman-teman di sini ikut MK host atau mungkin ikut mentoring itu kan salah satu sarana gitu, sarana untuk kita saling menguatkan satu sama lain dan saling mengingatkan dalam kebaikan gitu. Nah, salah satunya yang dilakukan sama kami itu juga ya, itu tuh sempat lakukan ini ya kader menghafal nasional, itu kan satu contoh yang baik ya. Itu kami juga memfasilitasi loh untuk kita sama-sama yuk bareng-bareng menjaga iman kita, menjaga hafalan kita gitu. Ini salah satu upaya yang baik gitu. Dan ini adalah bentuk transformasi yang nyata gitu ya teman-teman.
akhirnya bisa mengadakan forum kader menghafal nasional. Karena apa? Melalui online gitu. Dan Masya Allah sekali ya, ini yang menginisiasi itu dari, kalau kemarin saya sempat ngobrol tuh sama panitia itu dari kami Lipia gitu ya. Jadi kan kita sambil memperbaiki bacaan kita, sambil murojaah kembali hafalan-hafalan kita, sambil kita semakin menambah produktivitas hati kita juga gitu ya. Ternyata memang teman-teman ketika kita itu banyak berinteraksi dengan Al-Quran ya, itu hati kita kan semakin tenang dan rasanya tuh urusan-urusan yang banyak itu semakin ringan juga gitu buat dilakukan karena memang pertolongan Allah tuh kayak langsung datang kayak gitu ya rasanya tuh kayak gitu. Nah, yang selanjutnya tadi poin kedua adalah preserving soul gitu, menjaga jiwa kita. Nah, dalam transformasi ini teman-teman, diri kita tuh punya hak gitu ya. Untuk merawat diri kita sebagai muslimah gitu. Jangan sampai ya teman-teman, kita tuh muslimah tuh anggapannya tuh kayak misalnya dulu tuh sering banget ya, muslimah tuh harus biasanya tuh dekil atau mungkin mohon maaf ya kayak bau kurang sedap itu kan kayak nggak enak gitu ya teman-teman. Jadi kan kita tuh sebagai contoh tuh kayak ya kita harus bisa merawat diri kita ini loh. Kita seorang muslimah juga bisa kok stylish gitu. Stylish itu nggak harus pakai pakaian-pakaian yang branded, nggak harus pakai pakaian yang mahal gitu. Stylish artinya apa? Rapi gitu ya. Nggak kayak kalau dulu waktu SMP tuh Fatma masih disebut jember gitu, jemburan berjalan katanya karena kayak jilbabnya coklat, bawahnya biru, nanti roknya hijau itu nggak matching ya, orang melihat tuh nggak nyaman gitu ya. Makanya kita perlu juga menjaga diri kita, menjaga behavior kita, menjaga izah dan ifah kita sebagai seorang muslimah gitu ya. Sehingga kita bisa menjadi contoh dan bisa berkontribusi baik di ranah nasional ataupun internasional kayak gitu. Nah, dan yang tentunya dalam menjaga diri kita ini perlu yang namanya saling menguatkan satu sama lain ya, persaudaraan sesama muslim gitu, agar bisa saling menguatkan gitu ya, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, salah satu contohnya ya, ketika seseorang sudah tuntas dengan dirinya sendiri, maka dia tuh bisa memberikan manfaat orang lain lebih banyak lagi gitu. Nah, salah satu contohnya itu adalah ini ya, teman-teman sangat mengokoh ini. Beliau adalah Ibu Yoyohi, orang anggota DPR RI yang sangat berperan ini aktif dalam membela Palestina kayak gitu ya. Sehingga kita tuh kehadiran kita tuh bisa menjadi solusi gitu loh. Bukan cuma komentator kayak gitu. Misalnya, ih banyak banget nih sampah gitu ya. Yaudah ya coba kita perbaiki gimana caranya. Oh iya kita bisa bikin eco-break nih. Ajakin masyarakat-masyarakat yang lainnya gitu kan. Karena kan kami kan juga banyak kegiatan-kegiatan yang memberdayakan masyarakat yang lainnya gitu ya. Jadi jadikan kehadiran kita tuh bisa memberikan solusi gitu, minimal buat lingkungan kecil kita gitu ya. Misalnya, kenapa ya orang-orang pada nggak aktif di Rohis misalnya gitu. Ya udah coba gitu, kita join terus kita perbaiki pelan-pelan gitu. Misal contohnya lagi, misal Mbak Fatma ya di sini S2 gitu di UGM. Biasanya nih teman-teman ini biasanya ya teman-teman yang di sekitarnya Mbak Fatma itu, kalau di S2 itu bosen gitu buat ikut organisasi, karena seakan-akan kayak itu lagi kayak naik satu ya. Nah, padahal teman-teman yang kita lakukan di sini tuh nggak sebatas melakukan rutinitas organisasi, enggak gitu. Kan kita di kami pun juga nggak sebatas karena mengisi waktu luang enggak juga gitu ya. Karena di sini kan membawa misi besar, membawa visi besar gitu ya, untuk bersama-sama berjamaah dalam kebaikan gitu. Sehingga kita bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi gitu ya. Jadi kayak teman-teman di sini bersyukurlah ketika masih aktif di kami gitu. Akhirnya teman-teman masih dimakan sama Allah tanda kutipnya ya gitu ya. Jadi kita tuh nggak berhenti gitu, nggak apa-apa capek dalam amanah. Artinya tuh kayak Allah tuh masih percaya loh sama kita buat kita mampu gitu menyelesaikan masalah-masalah kita juga. Dan bisa jadi teman-teman amanah-amanah yang kita lakukan saat ini yang dalam rangka mengajak teman-teman yang dalam ketaatan, dalam rangka untuk memperluaskan lebih kebaikan, bisa itu menjadi wasilah gitu untuk dimudahkan urusan kita yang lainnya kayak gitu ya. Bisa jadi misalnya ini minggu UTS terus teman-teman panitia ini bikin acara webinar untuk kader kami nasional Ahwat gitu ya. Misalnya harusnya kan aku bisa belajar nih buat UTS tapi yaudahlah bismillah niat lillahi ta'ala saya di sini buat bikin acara webinar gitu ya untuk bisa sama-sama menumbuhkan semangat kembali dan bisa menjadi pengingat gitu ya. Masya Allah sekali ketika kita bisa sama-sama meluruskan niat gitu ya, bisa jadi nanti waktu belajar dimudahkan sama Allah buat masuk lagi lebih mudah untuk memahami ilmu-ilmunya, lebih mudah memahami materi-materi yang diberikan dari dosen untuk mengingat kembali gitu kan.
Itu kan salah satu hal yang mungkin kita nggak terasa gitu ya. Kemudian kita dapatkan itu bisa jadi dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu. Bisa jadi itu karena kita udah membantu orang yang kita tuh nggak sadar gitu ya untuk melakukannya, kayak oh iya kemarin tuh aku udah melakukan ini, tapi karena kita ikhlas gitu Allah akan berikan pertolongan yang nggak kita duga kayak gitu. Jadi kayak ya selagi apapun peran itu ya kita maksimalkan dengan sebaik mungkin gitu ya. Nih, dan key takeaway yang ketiga itu preserving intelektual gitu ya. Nah, seorang muslimah itu ya harus mau gitu untuk terus belajar dan belajar ulang gitu ya. Jangan cepat puas dengan apa yang telah kita dapatkan gitu ya. Karena sikap merasa cepat puas itu membuat kita berhenti gitu ya. Padahal kita tuh sejatinya tuh ibaratnya kalau kita lagi di forum kayak gini ya, kita kosongkan dulu gelas kita. Bisa jadi ada hal-hal baru yang bisa kita dapatkan atau menjadi pengingat dari diri kita lagi kayak gitu. Dan di sini juga untuk meningkatkan intelektualitas kita tuh kita bisa connecting the dots gitu ya untuk bisa melakukan kolaborasi transdisiplin ilmu kayak gitu. Jadi kita itu sekarang zamannya bukan menjadi paling hebat, tapi bersama-sama menjadi hebat dan bisa menghebatkan orang lain. Itu kan sekarang. Jadi kan kayak udah nggak zaman lagi tuh untuk menjadi yang paling itu udah nggak zaman lagi. Tapi sekarang kita bareng-bareng, yuk kita sama-sama gitu ya. Misalnya di sini ada ya teman Mbak Fatma itu dari jurusan teknik gitu, tapi dengan semangatnya yang Masya Allah luar biasa ya, dia tuh bikin komunitas recehmu bermanfaat kayak gitu ya. Mungkin sederhana ya kayaknya ya teman-teman ya, cuma ngumpulin donasi dari teman-teman kelas gitu. Nggak taunya teman-teman yang dia garap dari awal masuk, sekarang dia udah masuk semester 2, itu Masya Allah bisa menggalang dana dan bahkan sehari itu kita bisa bagi-bagi takjil sampai 1 juta per harinya kan kayak oh ternyata jangan remehkan ya teman-teman, kebiasaan-kebiasaan kecil itu ketika kita lakukan secara kolektif dan bersama-sama itu manfaatnya akan semakin lebih besar lagi gitu. Dampak itu akan semakin banyak yang bisa dirasakan gitu. Nah itulah kita perlunya ya untuk melakukan transformasi kebaikan itu tuh nggak bisa dilakukan oleh seorang diri, tapi harus bersama-sama gitu ya. Dan tentunya tuh jangan pernah lelah gitu ya buat terus belajar dan terus belajar kayak gitu. Karena semakin kita banyak tahu, semakin banyak hal yang bisa kita lakukan juga kayak gitu. Nah, dan ketika kita bisa menambah, semakin kita mengisi diri juga kita semakin banyak bisa memberikan pada orang lain gitu ya. Kan harapannya apa yang kita dapatkan kita bisa manfaatkan ke orang lain gitu dan bisa empowering gitu each other kayak gitu ya, bisa memberdayakan gitu. Muslimah yang cerdas dan berdaya. Nah, itu kan jadi slogan kita gitu ya. Jadi ketika belajar itu adalah ibadah, maka berprestasi adalah dakwah gitu kan. Ini slogannya anak-anak akpro biasanya yang aktif di bidang akademi profesi gitu. Jadi teman-teman nih sekarang di sini di kami gitu ya, ya jadi kan gitu. Ini loh kita seorang aktivis dakwah, ya kita juga baik juga dalam akademik kita gitu ya. Bukan akhirnya menjadikan alasan, loh aku kan udah aktif di kami, jadi kayak nggak sempat belajar dari kayak gitu kan. Jadi kayak jangan sampai kita tuh kayak banyak mentoleransi diri kita gitu ya. Jadi mumpung masih muda gitu, mumpung masih ada waktunya gitu. Karena mungkin di sini masih banyak yang single ya, karena kebetulan saya juga masih single gitu. Jadi kayak manfaatkan aja waktunya gitu ya untuk terus melakukan kebaikan. Karena jadi semakin nanti kita akhirnya pas kita melakukan kebaikan dan ketemu partner di tengah jalan itu kan akhirnya kebaikan itu semakin besar lagi gitu. Jadi bukan akhirnya kita malah berhenti gitu. Nah ini ya, lebih baik menahan lelahnya belajar daripada merasakan perihnya kebodohan. Ini kemarin sempat datang gitu ya, Mbak Dewi ngisi di Jogja gitu beberapa kali. Dan kebetulan kemarin waktu nyapa Mbak Dewi itu ada Mbak-mbak, beliau itu seorang ahwat, udah selesai S3 dan lagi postdoktoral di UGM gitu. Masya Allah banget ya teman-teman. Jadi postdoktoral itu adalah jenjang setelah kita selesai S3 terus kayak melakukan kayak proyek penelitian selama setahun. Jadi kita sebagai mahasiswa tapi dibayar gitu. Kayak, nah itu postdoktoral gitu ya. Kan kalau misalnya kita kuliah biasanya kita yang bayar. Itu kok postdoktoral kita yang bayar gitu. Kan Masya Allah sekali ya teman-teman. Semangatnya gitu, girohnya untuk terus belajar dan nggak pernah puas gitu untuk berhenti gitu kan. Jadi kayak optimalkan belajar usia dini sehingga nggak ada penyesalan nanti gitu ya. Tadi sempat juga baca di buku tuh kayak gini. Apa yang kita sejatinya saat ini yang kita lagi belajar tuh kita juga lagi mempersiapkan masa depan lebih baik lagi gitu kan. Jadi kayak ya udah lakukan yang terbaik gitu. Nah, salah satu contohnya tuh ini ya. Ini juga salah satu yang melakukan tuh kader kami yang bikin itu temennya Mbak Iza. Mbak Iza tuh temennya yang aktif di Twitter siapa teman-teman yang dari Jawa Timur Surabaya.
Sabrina Filahi. Iya, benar banget, Mbak Sabrina Filah. Bikin komunitas langkah bayi gitu. Maksudnya langkah bayi itu coba bayangin ya, langkah bayi itu kan kecil ya, tapi ketika langkah bayi itu dilakukan secara konsisten, itu juga kebaikannya kan semakin lebih besar gitu ya. Bayi itu kan ibaratnya gini ya, dia tuh nggak bisa jalan, tapi karena dia itu terus belajar, akhirnya dia bisa jalan gitu. Berapa kali coba bayi jatuh, tapi dia nangis, tapi dia mau bangkit gitu ya. Nah, apalagi kita dengan diberikan Allah dengan akal yang sempurna, dengan tubuh yang sehat gitu ya. Ya kita optimalkan masa muda kita gitu ya untuk terus belajar gitu. Jadi kita sama-sama menjadi lebih baik gitu ya. Nah, ini juga satu contoh gitu ya. Jadi kalau kita mau melakukan kebaikan tuh lakukan dulu dari apa yang terdekat gitu. Terus Mbak Iza ini juga bikin komunitas hari di Jogja itu juga ada baca bareng gitu setiap hari Ahad di lembah dekat UGM di danau gitu. Itu jadi kata beliau itu ini komunitasnya adalah being alone together, jadi being alone tapi together gitu. Karena apa? Maksudnya kita baca bareng, terus nanti kita bisa mengeluarkan mendiskusikan apa yang sudah kita baca. Jadi kayak udah start from ourselves dan start dari hal yang apa bisa kita lakukan. Gitu. Jadi jangan terlalu muluk-muluk, hal kecil lakukan dengan konsisten maka itu memberikan manfaat gitu. Nah, key takeaway yang keempat yaitu offspring gitu. Maksudnya adalah menjaga keturunan gitu ya. Apalagi kita sebagai seorang muslim gitu, seorang wanita yang tanggung jawab peradaban itu kan ada di tangan kita semua gitu ya. Karena kita yang akan melahirkan generasi-generasi penerus selanjutnya gitu ya. Maka ketika baik wanitanya, maka baik juga keluarganya, dan ketika baik keluarganya, maka baik juga masyarakatnya kayak gitu kan teman-teman. Jadi makanya dari itu kita gitu ya sebagai seorang muslimah jangan cepat lelah gitu dalam belajar gitu ya. Karena kita tuh juga perlu gitu untuk menjaga keluarga kita juga, untuk mengajak kebaikan-kebaikan juga gitu ya. Sehingga kita bisa menjadi keluarga yang muntijah gitu. Keluarga muntijah itu apa sih maksudnya Mbak gitu. Nah, keluarga muntijah itu adalah keluarga yang baiknya tuh nggak cuma diri kita sendiri loh, tapi semuanya itu baik di potensinya masing-masing gitu ya. Nggak harus sama. Misal Mbak Fatma suka ngomong, ya udah Mbak Fatma belajar tuh namanya public speaking, atau mungkin adiknya Mbak Fatma dia sukanya desain, ya udah dia berkarya melalui desainnya dia gitu. Jadi kan kita tuh nggak harus sama gitu, satu sama lain tuh memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada di diri kita sehingga bisa memiliki karya yang dapat memberikan manfaat secara luas kayak gitu. Dan ini ya salah satu contohnya tuh ini Ibu Wiryaningsih gitu ya, karena kebetulan bulan lalu anaknya beliau salah satunya tuh nikah sama temannya Mbak Fatma gitu dari Semarang gitu ya. Dan Masya Allah banget ya, membesarkan 11 orang anak yang hafiz Quran gitu. Nah, pasti beliau juga udah tuntas dulu nih sama diri beliau gitu. Maka yuk kita bisa bareng-bareng teman-teman untuk bisa memperbaiki diri kita, untuk terus belajar, sehingga kita juga bisa melahirkan generasi yang lebih baik di masa depan kayak gitu. Dan yang terakhir adalah key takeaway yang kelima, yaitu memelihara harta atau kesejahteraan gitu ya. Jadi seorang muslimah itu meskipun kan kita nggak tahu ya masa depan itu bagaimana, tapi minimal kita tuh harus punya kemampuan wirausaha yang baik gitu ya teman-teman. Ya kayak kita lihatlah sahabiah kita yaitu Bunda Khotijah gitu ya. Beliau adalah seorang saudagar yang keren gitu ya. Seorang saudagar yang sukses kayak gitu. Maka perlu kita contoh juga teman-teman, dan nggak untuk kemudian juga ya kayak perawi sahabiah juga yang bisa melahirkan menghasilkan sekitar 1000-an hadis gitu ya, yaitu Aisyah gitu ya, kan luar biasa banget ya teman-teman. Jadi kita sebagai seorang muslimah itu juga perlu gitu untuk bisa memiliki financial freedom gitu ya. Tujuannya apa? Bukan buat memenuhi kepuasan diri kita sendiri gitu, bukan gitu. Tujuan kita untuk memiliki financial freedom adalah untuk memberikan manfaat secara luas gitu ya. Jadi kita mau bantu keluarga kita tuh enggak bingung, enggak pusing gitu, karena kita bisa gitu ya buat memberikan minimal tuh buat bantu keluarga kita dan bisa untuk lingkungan sekitar kita gitu. Kita bisa bantu yang lainnya juga gitu ya. Bahkan menurut penelitian yang dilakukan oleh namanya itu Mbak Siti Nurhalizah, beliau ya, disertasinya tuh judulnya pengaruh status pekerjaan ibu terhadap kesejahteraan anak gitu di Indonesia, pendekatan ekonomi Islam. Nah, itu menunjukkan hasil bahwa ketika wanita bekerja gitu, itu juga akhirnya meningkatkan kesejahteraan anak juga gitu ya.
dengan catatan sesuai dengan batasan-batasan syariat yang telah disyariatkan gitu ya. Jadi kayak ya udah milih lingkungan kerja yang baik gitu, milih lingkungan yang dapat mendukung, tidak menabrakkan peran kita sebagai seorang ibu mungkin atau sebagai seorang perempuan gitu ya, sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang yang nanti bekerja gitu. Nah, pada akhirnya gitu ya, apapun peran kita nanti ya teman-teman, pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu bisa memberikan manfaat gitu, dan jangan sampai kita hanya berdiam diri sedangkan yang lain itu sudah melangkah memberikan arti gitu ya, sudah melakukan banyak hal gitu. Ini bukan Dr. Maria ngajak buat apa ya insecure tuh enggak gitu ya, tapi bagaimana kita bisa saling semangat gitu, memberikan semangat buat ayo kita sama-sama terus bergerak melakukan mulai dari apa yang kita bisa dulu kayak gitu. Nah, karena sejatinya adalah kita itu adalah seorang muslimah dan kita adalah berharga gitu ya. Maka teman-teman semua legapkan kepala teman-teman dan jadilah sparkle light gitu ya. Jadilah cahaya untuk teman-teman yang lain gitu ya. Mungkin itu sekian dari saya, pematik sedikit, nanti kita bisa lanjut diskusinya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya, pemaparan dari Mbak Fatma yang luar biasa. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa di-keep dulu karena nanti ada sesinya sendiri gitu ya. Untuk efektivitas waktu, kita langsung ke pemantik yang kedua, yaitu Mbak Aya. Kepada Mbak Aya, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Mbak? Putus-putus nggak ya? Oh, terdengar ya. Oke, ini sebelumnya saya ucapkan afwan jidan ya, adik-adik semua, teman-teman semua. Ini saya kebetulan lagi di kampung. Di sini sinyal internetnya itu pakai wifi lokal ya. Jadi ini kebetulan kodarullah lagi ada gangguan malam ini, soalnya beberapa hari yang lalu itu masih lancar. Tapi ini jadi biar tidak memakan sinyal lebih, saya izin off cam nggak apa-apa ya? Siap, nggak apa-apa, Mbak. Gambarnya agak nge-hang juga ini, semoga terdengar ya suaranya. Ya, baik. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita dapat bertemu ya adik-adik, teman-teman semua. Mungkin kalau tidak dalam forum ini bisa jadi mungkin kita tidak akan bertemu begitu ya, karena memang angkatannya terpaut cukup jauh ya dengan saya. Saya masuk kampus itu tahun 2010 dan mulai aktif di kami itu sejak tahun 2011 dan sangat jauh gapnya dan mungkin nanti bisa akan terlihat jelas ya perbedaan gerak ahwat gitu ya di zaman saya dan di zaman adik-adik semua. Dan mungkin di sini saya juga menyampaikan bahwa akhir-akhir beberapa tahun terakhir ini saya tidak begitu mendengar begitu ya informasi tentang kami, tidak sejelas waktu saya masih di PW Jateng ya, waktu itu terakhir di tahun 2019. Nah, setelah itu sedikit informasi gitu ya, jadi tidak banyak mendengar. Jadi nanti boleh kita diskusinya dua arah ya adik-adik ya, sambil saling mengisi gitu ya. Barangkali nanti ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan. Ya, tadi kita sudah menyimak ya dari pemantik
yang kedua, tapi menjadi yang pertama jadinya ya, karena tadi saya keluar masuk terus di Zoom dari adik Azizah Fatma, Masya Allah sekali ya. Jadi dari segi pembahasan transformasinya sudah sangat lengkap sekali, sudah bisa mewakili gitu ya apa yang mungkin menjadi tema bahasan kita di malam hari ini. Cuma tadi saya karena sering keluar masuk tidak mendengar full gitu. Nanti saya akan cerita saja nanti bagaimana kondisi gerakan Ahwat di zaman saya, umumnya nanti yang saya tangkap dari gerakan Ahwat yang saat ini gitu ya adik-adik ya. Jadi sebelum masuk lebih dalam, ini masih on kan ya semuanya? Suara saya masih jelas ya? Masih, Mbak. Masih Oke, aman. baik. Oke, sebenarnya saya pengen ada sedikit melihat ini ya, situasi adik-adik semua. Apa namanya, boleh nggak coba tunjukkan di depan layar barang yang selalu ada ketika adik-adik sedang belajar secara online seperti saat ini. Satu benda yang harus selalu ada ketika adik-adik belajar. Bisa ditampakkan di depan layar? Ternyata charger. Oh ya boleh di komen ya karena layarnya ternyata nggak kelihatan. HP charger, oke, HP-nya dipakai, oke nggak apa-apa, disebutkan aja nggak apa-apa. Bantal, oh ada yang bantal, Sabila bantal, kenapa tuh? Kenapa bantal? Buat menyangga tangan ya kayaknya ya. HP dan buku, wah Masya Allah Nabila. Ada lagi mungkin yang bolpen dan buku, wah Masya Allah. Oke baik, nah ini kenapa saya tanyakan ini? Nah, ini juga menjadi salah satu yang saya lihat ya kondisi awet di zaman saya dan mungkin di zaman sekarang gitu ya. Yang pertama yang menjadi apa sih namanya ya perhatian saya gitu ya perbedaan antara kondisi awet di zaman saya itu adalah kami terbiasa dengan menulis di buku secara manual gitu ya adik-adik ya. Nah nanti kita bahas kenapa sih kayak gitu ya. Apa namanya bukan berarti anak-anak zaman sekarang itu salah enggak gitu ya karena memang perubahan itu adalah sunatullah pasti terjadi gitu ya. Jadi yang pertama kami terbiasa menulis mengikat ilmu secara manual dan kemana-mana selalu membawa buku tulis membukukannya di setiap forum itu selalu menulis gitu ya karena dulu kami merasa gadget juga terbatas ya biasanya di foto beberapa kali itu udah lumayan cepat penuh gitu ya. Jadi kami menggunakan cara yang paling manual ketika itu dan nggak kerasa kalau ternyata metode itu ternyata juga bisa menjadi ini pengikat ilmu gitu ya yang cukup kuat dan data-datanya itu bisa terarsip dengan baik gitu ya. Ketika ingin mencari lagi itu lebih mudah mencarinya ketika di dalam buku daripada menggunakan gadget ya. Jadi itu pertama yang saya lihat gitu. Kemudian poin kedua di zaman saya itu yang saya lihat ya interaksi ya perkara interaksi gitu ya di antara ikhwan dan akhwat itu cukup terjaga. Cukup saya bilang karena lebih longgar ya dibandingkan angkatan sebelumnya. Jadi angkatan-angkatan generasi sebelum saya itu mungkin lebih ini banget apa namanya menjaga banget. Nah kalau di kami cukup terjaga karena di forum-forum bersama itu jika apa namanya syuro gitu ya atau jika bermusyawarah itu masih bukan sering lagi ya memang selalu menggunakan hijab. Ini mungkin adik-adik nanti bisa menanggapi ya barangkali masih kayak gitu. Saya nggak begitu update ya menggunakan hijab. Kemudian memang interaksi di luar perkara atau permasalahan apa namanya organisasi gitu ya atau kepentingan-kepentingan yang urgent itu tidak banyak gitu ya. Nah jadi interaksi-interaksi yang lebih longgar gitu, yang lebih kayak teman dan segala macam itu biasanya niatannya adalah untuk menjaga suasana kekeluargaan di dalam
komunitas atau kita bahasanya di kami gitu ya, di kami lebih baik gitu ya. Jadi interaksi itu punya niatan tersendiri gitu ya, tidak apa sih namanya, mengikuti ibarat kata mengikuti bahasanya berat banget ya, hawa nafsu. Jadi emang benar-benar interaksi itu diadakan gitu ya antara Iwan dan Awad itu karena punya niat yang kita sadar kalau itu baik gitu ya. Nah, yang ketiga adalah budaya diskusi itu masih cukup kental gitu. Nah, ini juga mungkin salah satu sebabnya karena memang informasi belum begitu seluas sekarang gitu ya. Jadi semua ilmu, semua referensi dan segala macam itu sangat mudah ditemukan. Nah, di zaman saya sebenarnya juga sudah gitu ya, tetapi masih jauh lebih terbatas di zaman sekarang. Nah, karena itu kita budayanya jadinya ngumpul, ngebahas ada apa, saling pinjam buku dan segala macam gitu ya. Karena agak sulit menemukan di apa namanya media online yang mungkin sekarang sudah terbuka luas gitu. Dan yang selanjutnya adalah kami sering mengadakan pertemuan langsung ya. Ini juga karena dulu situasinya masih sangat kondusif. Kalau sekarang ada pandemi dan berbagai macam halangan. Nah, kalau dulu itu emang kalau acara ya kita darat gitu ya. Jadi baru tahu Zoom ya baru sekarang ini kan. Mungkin juga adik-adik juga kayak gitu ya. Ketika di tahun-tahun saya itu pasti adik-adik dulu juga pertemuannya ketika sekolah juga langsung gitu ya secara darat. Dan pertemuan darat itu nanti punya ruhnya ruhnya itu pasti berbeda ya dengan pertemuan secara luring begitu. Dan itu kondisi sedikit gambaran kondisi Ahwat gitu ya di zaman saya. Dan tantangannya yang saya highlight itu untuk di kondisi generasi saya adalah dulu itu tantangannya adalah kami memang terbatas secara keilmuan. Yang kedua, kami memang cenderung eksklusif adik-adik gitu ya. Kalau yang sedikit saya tangkap ya dari gerakan kami sekarang itu mungkin lebih inklusif gitu ya. Karena lebih kreatif, lebih menjangkau banyak orang, bertemannya luas tidak hanya dari kalangan kami saja. Nah, di zaman saya itu kebanyakan atau dominannya awat-awat kami itu seringnya berkumpul, seringnya berdiskusi dan berkolaborasi itu antar yang punya fikroh yang sama gitu, yang mirip gitu. Nah, itu satu kekurangan dan menjadi tantangan juga gitu ya, karena citra kaminya itu udah sangat melekat banget gitu ya. Jadi orang-orang kalau ngelihat tuh kayak oh anak kami, oh anak rohis gitu. Jadi agak sedikit menjaga jarak gitu ya antara tantangannya itu antara pandangan orang ke kita sama memang kita membahasakan stylenya kita itu memang eksklusif gitu adik-adik. Jadi itu ya tantangannya di zaman saya. Jadi kekuasaan apa sih namanya sama eksklusif gitu ya. Eksklusifnya juga penyebabnya karena apa namanya internal juga, tapi juga dari luar pun juga kayak membatasi karena kalau dulu kan kamu ikut kami, kamu ikut GMNI, kamu ikut HM itu jelas gitu ya, nggak kalau sekarang kayaknya sudah cukup di ini ya sama kampus ya sudah cukup apa sih agak sedikit ditutupi, nggak boleh terlalu jelas ya. Nanti bisa adik-adik bisa ya dikonfirmasi lagi barangkali saya keliru gitu. Jadi kalau di zaman saya dulu jelas kamu ikut ini, kamu itu. Jadi kita itu citranya identitasnya udah jelas. Jadi mereka udah langsung jaga jarak. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Dan memang kebanyakan awat kami pun juga apa sih namanya kadang nggak bisa seperti lingkaran gitu. Nah itu tantangan di zaman saya. Nah kemudian selanjutnya tantangannya adalah manajerialnya mungkin belum sebarang gitu ya karena dulu rapih tidak sebaik gitu ya di juga bisa kasih tanggapan gimana di kondisi sekarang. Nah sekarang kita masuk ke kondisi Ahwat di era sekarang menurut saya ya dengan keterbatasan saya nggak begitu update lagi terutama di gerakan Ahwat kami ya karena ini kayaknya perdana deh saya baru ke kami lagi di 2 tahun terakhir
gitu ya. Jadi untuk kultur, kalau yang saya lihat ya, budaya di gerakan Ahwat kami sekarang itu saya lihat lebih lebih inklusif gitu ya, lebih inklusif. Saya lihat sudah jaringan pertemanannya itu sudah cukup luas gitu. Kemudian kader-kader yang yang direkrut itu sudah lebih beragam gitu ya dibandingkan dulu. Dan saya juga dapat informasi juga dari Ella kalau bahkan ada yang mu'alaf gitu ya, baru mu'alaf sudah bisa diikutkan menjadi kader kami. Kemudian yang belum berjilbab pun sudah bisa terlibat. Kami sekarang bisa lebih inklusif gitu, bisa menerima semua, bukan kita menerima ya, cuma bisa diterima juga gitu oleh orang dari semua kalangan gitu ya, dari semua kalangan, entah dia memiliki kekurangan physically mungkin ya, kemudian perbedaan simat dengan kita gitu ya, kemudian bahkan yang baru belajar Islam pun juga bisa gitu. Nah kalau dulu itu rasionya kecil banget gitu ya, 1:1000 mungkin ya gitu, dan itu bisa jadi hanya kebetulan ya, karena memang citra kami itu udah ini banget lah gitu ya, udah itu tuh anak rohis, anak pergerakan gini banget lah pokoknya gitu, berat-berat, nggak aku banget, dulu gitu orang-orang memandangnya seperti itu. Nah kemudian kalau budaya diskusi, nah ini yang saya kurang begitu paham ya, yang saya lihat mungkin kalau untuk budaya diskusi, kalau kami dulu karena sering ketemu, karena keterbatasan segala macam, jadi mau nggak mau harus diskusi biar ada tukeran ilmu gitu ya, biar ada penambahan ilmu. Nah kalau sekarang mungkin yang saya lihat kemungkinan tidak seproduktif zaman saya dulu gitu ya, dan kemudian juga budaya diskusinya bisa jadi lebih terbatas karena dilakukan secara daring gitu ya. Nah kalau secara luring, secara darat itu biasanya lebih nyampe, lebih tektokannya lebih oke gitu ya, walaupun kadang butuh waktu kita misalnya ngumpulnya kemana gitu kan, jadi harus jalan dulu, harus naik apa dulu lama gitu. Tapi biasanya kalau udah kumpul itu udah ketika kumpul itu bisa benar-benar terbayar gitu ya, segala perjalanan yang ditempuh itu bisa benar-benar terbayar. Kemudian kalau yang saya lihat gitu ya, perbedaan dulu dan sekarang itu kalau misalnya kita bandingkan mana yang lebih baik itu sebenarnya kita nggak bisa memberikan nilai ini ya secara langsung. Maksudnya kita nggak bisa menilai secara singkat gitu ya. Oh zaman yang dulu lebih baik nih dari zaman sekarang. Kalau saya punya tantangannya masing-masing, kemudian setiap zaman itu pun juga generasinya pun bibitnya berbeda gitu ya, kemudian kondisinya berbeda, tantangannya berbeda, dan generasi berganti pasti selalu ada perubahan, dan jadi nggak bisa kita bandingkan generasi dulu lebih baik dari sekarang lebih baik daripada dulu, nggak bisa gitu ya kalau kita mengambil kesimpulan seperti itu. Tetapi yang kita lihat adalah hal-hal yang baik gitu ya, yang pernah dilestarikan di generasi yang dulu diambil gitu ya, kemudian yang gitu ya diteruskan. Kalau adik-adik bisa pakai prinsip start, stop atau continue gitu, apa yang baik di generasi terdahulu adik-adik kontinukan gitu ya, lanjutkan. Kemudian jika menemukan hal-hal yang buruk di zaman dahulu, stop gitu, jangan diteruskan. Kemudian ketika menemukan sebuah tantangan dan yang bisa menjawab adalah generasi adik-adik, maka start gitu ya. Jadi lakukan gitu. Jadikan pengalaman-pengalaman dan pelajaran dari generasi terdahulu itu sebagai modal adik-adik untuk continue gitu ya, apa yang masih bisa kita lanjutkan nih gitu ya. Jadi benar gitu ya kata para para pendiri bangsa, jas merah gitu ya, jangan sekali melupakan sejarah. Poin baiknya peristiwa yang bisa berulang terjadi gitu ya, dan itu pelajarannya bisa kita ambil, kita nggak perlu mikir lagi dari awal gitu ya,
kita tidak perlu mikir lagi dari awal, kemudian waktu kita habis gitu ya. Sekarang di zaman sekarang itu semua serba cepat, semua serba efektif, semua orang mencari jalan paling efektif, jalan paling efisien. Nah, kita sebagai beberapa langkah gitu. Kalau bisa cari cara-cara yang apa sih namanya, yang bisa jadi sarana, wadah atau cara goal kita, tujuan kita gitu, dan value yang kita punya gitu ya sebagai kader kami, sebagai kader segala macam kita cari yang paling baik gitu. Yang nah, kemudian itu tadi ya. Jadi syarat saya dalam cara kita menghadapi tantangan gitu. Nah, kemudian di poin terakhir, perlukah seorang akhwat berubah gitu ya dan menyesuaikan tren yang berkembang? Menurut saya berubah dan segala macam sunatullah pasti terjadi. Misal ya, kalau kita tidak berpikir akan berubah, bertransformasi ya, coba adik-adik bayangkan, manusia di zaman purba gitu ya, manusia di zaman purba, apakah mereka bisa menjadi manusia modern kalau mereka tidak punya mindset perubahan atau transformasi? Nggak akan mungkin gitu ya. Kalau mereka mindsetnya sama gitu ya, mungkin sekarang kita masih jadi manusia purba gitu. Nah, apa namanya, kita belajar gitu ya dari perkembangan hidup manusia. Biasa dari setiap generasi itu menghadapi perubahan, bertransformasi, mengikuti perubahan zaman gitu ya. Dan itulah yang membuat mereka bisa terus hidup gitu. Mereka bisa terus hidup, mereka bisa melakukan banyak hal. Nah, kalau kita mindsetnya sebagai kader kami menyikapi transformasi ini tidak mentah-mentah saja seperti itu gitu ya. Jadi kita harus ikut perubahan dong biar bisa gerakan kita diterima. Memang benar gitu ya. Tetapi ada yang perlu diingat. Kita adalah kader kami. Kita adalah dai sebelum yang lain. Kita adalah umat Islam sebelum yang lain. Kita adalah apa namanya? Duta-duta Islam. Nah, kalau saya sekarang memandang adik-adik, insya Allah sudah DM1 semua, benar? Sudah DM1 semua ya. Kalau belum DM1 pasti belum jadi kader kami ya. Nah, output dari AB1 itu adalah Saksiyah Islamiyah. Tahu artinya apa? Saksiyah Islamiyah pasti udah familiar ya artinya apa? Boleh ya adik-adik menanggapi di kolom komentar. Tahu Saksiyah Islamiyah? Saksiyah Islamiyah itu adalah betul sekali tadi siapa tuh? Ya, jadi Saksiyah Islamiyah itu adalah kepribadian Islam. Itu adalah AB1. Nah, sekarang coba kita merefleksikan lagi gitu ya. Diri kita, kemudian teman-teman kita sesama AB1. Apakah kita sudah sampai di tahapan Saksiyah Islamiyah itu gitu? Apakah kita sudah punya kepribadian Islam? Mungkin gampangnya adik-adik bisa lihat 10 karakter muslim itu ya. Nah, mungkin adik-adik sudah pernah dengar akhlak yang lurus dan segala macam. Nah, gampangnya kepribadian Islam itu seperti itu ya. Belum sampai ke tahapan yang kita benar-benar bergerak gitu ya, tetapi lebih kepada kita paham gitu. Kita paham seorang muslim itu sejatinya seperti apa gitu. Dan kalau menurutmu untuk mendapatkan ilmu tentang ini tidak sulit gitu. Ada banyak sekali platform, apalagi adik-adik yang rutin ikut kajian gitu ya, yang tertarbiyah gitu ya, ikut mahat gitu atau ikut halako dan segala macam, pasti sudah sering mendapatkan bagian ini gitu. Apalagi yang sudah terdidik dari rumahnya dekat dengan nuansa Islam gitu. Dan
insya Allah sangat mudah gitu ya untuk mendapatkan untuk di tahap ini. Tapi kita coba refleksi lagi, apakah dari ilmu yang kita sudah paham, yang sudah kita ketahui itu kita sudah sampai di tahap mengaplikasikannya gitu ya untuk kebaikan diri kita sendiri. Belum sampai kepada kita mengajak orang lain. Nah, itu kita perlu refleksi. Jadi sebenarnya ya segala bentuk idealnya ahwat kami itu sebenarnya sianya untuk mencari mutiaranya kita bedah aja filosofi gerakan kami. Semuanya sudah tertuang jelas di situ adik-adik. Sudah ada yang namanya visi, sudah ada yang namanya misi, apalagi. Ada yang masih ingat apa aja filosofi gerakan kami? Ada banyak sekali. Yang sering adik-adik baca ketika rapat atau syuro apa? Ingat nggak? Yang selalu jadi barometer. Credo. Syuro. Masih sering dibaca nggak? Credo, ya benar. Ada credo, ada prinsip gerakan kami, ada yang namanya paradigma gerakan kami, ada yang namanya karakteristik gerakan kami, ada unsur-unsur perjuangan kami. Kalau yang Mbak seneng membedahnya itu adalah paradigma gerakan kami. Nah, adik-adik nanti menemukan pembedahan dari paradigma ini kalau sudah mengikuti DM3. Ini menarik banget. Adik-adik ketika kita menghadapi transformasi, ketika kita berubah gitu ya, ketika kita tadi kita sudah, adik-adik sepakat nggak kita perlu bertransformasi? Tadi saya belum tanya ya, sepakat nggak kita perlu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman? Boleh ya di kolom komen ya. Kalau dari bahasan kita tadi, dari bahasannya Fatma juga tadi, sepakat nggak kita perlu bertransformasi? Sepakat banget, Mbak. Sepakat. Oke, siap. Ini Mbak ambil kesimpulannya, insya Allah semuanya sepakat ya. Nah, sekali lagi tadi Mbak bilang bahwa kita semua biar tetap hidup gitu ya, tetap bisa menjalankan peran kita sebagai manusia dulu nih. Manusia dulu itu kita pasti harus berubah, kita pasti harus bertransformasi. Kalau enggak kita udah ditinggalkan gitu ya, ditinggalkan oleh zaman gitu. Bisa jadi lama-kelamaan nggak hidup lagi gitu ya, karena memang kehidupan itu kan maknanya itu terus bergerak ya, senantiasa bergerak. Sel-sel tubuh kita itu juga senantiasa bergerak, walaupun kita tidur, walaupun kita diam, mereka itu bergerak terus. Nafas kita tidak berhenti dan segala macam. Nah, itu juga adalah makna bahwa manusia hanya bisa hidup kalau terus bergerak gitu ya, bertransformasi mengikuti perubahan. Nah, catatan bagi kita sebagai seorang kader kami adalah kita bertransformasi, tapi kita harus selalu memegang value yang kita punya. Value di kami itu adalah filosofi gerakan kami. Nah, adik-adik, bedah insya Allah itu sudah bisa menjadi jawaban dari segala kendala perubahan-perubahan yang membingungkan. Misalnya, adik-adik, kita perlu ngikutin tren sekarang nggak sih? Jilbabnya diginiin gitu ya, angkat dikit ya jilbabnya gitu. Nah, adik-adik kalau udah bedah filosofi gerakan kami udah terjawab gitu ya. Kita adalah kami adalah sebuah gerakan dakwah tauhid gitu ya. Di dalam paradigmanya disebutkan paling awal itu adalah gerakan dakwahnya adalah cara seorang kader kami melihat melihat jati diri kami gitu. Nah, yang pertama adalah benar-benar itu adalah lingkungan sekitar yang kita jangkau itu ya. Kita pasti gitu ya, sebagai kader punya sebenarnya gerakan itu dakwah gitu ya, tetap lihat diri kita apakah sudah tempatnya gitu ya, apakah sudah paham bahwa hijab itu
sampai di sini udah hijab wajib dan bukan ibah batas. Kemudian adik-adik juga di dalam paradigma ketemu di poin kedua, yaitu gerakan intelektual profetik gitu. Intelektual itu kita tetap menjadi seorang mahasiswa, seorang yang menimba ilmuwan yang bermanfaat. Tidak harus ilmu agama ya. Maksudnya ilmu agama itu wajib gitu ya, tetapi adik-adik tidak menimba sedalam seprofesional mungkin keilmuan yang sangat bermanfaat gitu ya bagi manusia. Dan adik-adik di sini kan kemungkinan kalau di Jateng sebagian besar bukan dari kampus-kampus Islam ya, maksudnya bukan dari kampus kayak di Jakarta kan ada Kamilipia dan segala macam, masih ada nggak ya sekarang? Nah kalau di sini kan kebanyakan dari kampus umum gitu ya, atau mungkin dari UIN atau UMS gitu ya, kalau misalnya di area Jateng. Nah, keilmuan tetap harus kita timba gitu ya. Kami itu harus jadi wadah di mana kader-kader itu tetap bisa menimba ilmu sesuai passion-nya gitu ya. Tetapi dia punya mindset yang berbeda dengan orang lain. Kalau kalau mahasiswa lain gitu ya, mereka ingin menimba ilmu sesuai passion-nya dengan tujuan untuk dirinya sendiri atau untuk di lingkungan terdekat gitu ya, misalnya keluarga. Tapi kalau kader kami itu harus punya mimpi yang besar. Dia harus balik lagi ke visi kami itu apa gitu ya. Visi kami kata kalimat terakhirnya itu menjadikan Indonesia ini yang Islami ya, atau udah berubah sekarang jadi madani. Soalnya kan sering kalau setiap muktamar bisa ada perubahan ya. Jadi kita punya target itu gitu ya. Jadi kader kami itu bukan sekedar mahasiswa biasa gitu ya. Mahasiswa aja sebenarnya salah satu perannya itu adalah untuk memberdayakan masyarakat loh, kalau misalnya kita ingat 3 peran mahasiswa ya. Nah, tetapi kalau bisa kader kami itu lebih daripada itu gitu ya. Lebih daripada mengikuti perkembangan zaman dan juga menyelamatkan zaman dan orang-orang yang ada di dalamnya, harusnya pemikirannya udah jauh ke depan gitu ya. Dan kita gunakan intelektualitas kita untuk itu gitu ya. Dan gerakan intelektual yang disandingkan dengan profetik loh. Jadi Masya Allah sekali ya di kami. Tapi kita tetap membawa nilai-nilai gitu ya, nafas-nafas yang dicontohkan oleh Pak gitu. Jadi tidak sembarangan bergerak gitu ya, tidak asal-asalan mengikuti perkembangan zaman, tidak asal-asalan biar bisa diterima gitu. Nah, kalau terkait misalnya kita melakukan perubahan agar kita bisa diterima oleh orang di luar gitu, ini juga perlu dicermati. Kalau misalnya kita memutuskan, oh iya kita harus lebih Assalamualaikum Mbak, suaranya terputus. Apa keluar dari Zoom ya? Sinyalnya dilempar kayaknya. Teman-teman, untuk teman-teman yang keep dulu gitu, tuliskan, takut lupa gitu kan, barangkali. Sudah terhubung kembali?
Oke, sambil menunggu Mbaknya join lagi gitu ya. Sebenarnya kalau yang BC-an dari apa namanya? BC-annya kan kayak ahwat kami kecilin sedikit dong kerudungnya bla 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 gitu ya kayak terus apalagi tuh nggak apa-apa syuroh sampai malam kan ngomongin umat gitu atau gimana gitu kan. Sebenarnya hal gini itu tuh udah ada pembahasannya gitu ya kalau kita buka-buka kembali gitu yang filosofi gerakan gitu kalau kata Mbak Aya ya di filosofi gerakan. Cuman memang belakangan ini kita udah jarang gitu ya mendengar ada ini kayak apa namanya bahas tentang filosofi gerakan dan kawan-kawannya. Ini sudah terhubung kembali. Oh iya, monggo Mbak Najla, Mbak Iya, Aya dilanjut lagi. iya apa Tadi sambil nih menunggu. Adik? Ini pentalan. Tadi lancar nggak? Sampai Sampai oh iya. apa ya tadi? Soal prof. Oh iya. Oke, kita lanjut ya. Mbak ya di dua poin ini. Jadi tadi kita sudah membahas yang poin kedua ya, gerakan intelektual profetik. Nah, yang ketiga di dalam paradigma apa namanya paradigma gerakan kami itu adalah gerakan sosial independen gitu ya. Jadi maknanya di sini sosial independen ini adalah kita gerakan sosial gitu ya. Sosial mungkin adik-adik sudah sangat hatam lah maknanya ini apa gitu ya. Jadi kita punya apa sih namanya kesadaran gitu ya, punya kesukarelaan yang berakar untuk nurani kerakyatan bahasanya. Intinya kita tuh secara sadar gitu ya, kita tuh punya radar melihat situasi di sekitar kita. Ada nggak yang membutuhkan peran kita, terutama masyarakat, terutama rakyat kecil gitu ya, atau orang-orang terdekat yang bisa kita jangkau gitu. Dan kita punya modal kesadaran itu tadi, sensitivitas, kemudian kita secara suka ya melakukan karena memang nurani kita terketuk, tergerak untuk membantu gitu ya. Jadi kader kami itu harus bisa menjadi seorang yang tulus ikhlas untuk melakukan sesuatu, bukan karena embel-embel ini tuh apa namanya ini tuh kita harus kerja nih, harus aduh deadline nih segala macam, tidak gitu ya. Jadi kader kami yang bergerak dengan tulus karena memang nuraninya yang terketuk tanpa harus menunggu deadline dan segala macam. Kalau dia melihat sesuatu di sekitarnya itu butuh gerakan dia gitu, butuh sentuhan perubahan yang bisa bergerak gitu. Nunggu apa sih tidak apa namanya terjadi sebuah ini ya kerusakan sosial gitu ya. Kalau bisa ada sedikit kesenjangan aja itu kita udah sensitif. Nah, kader kami harus punya itu gitu ya. Kita melakukan transformasi bergerak juga berdasarkan itu gitu ya. Melakukan kalau gini-gini aja ternyata kita nggak bisa sosial karena ganti nih. Kita harus ganti. Oh, ternyata di suatu saat ternyata aksi kita efektif lagi ya untuk apa namanya memperbaiki terjadinya kerusakan atau kesenjangan sosial di sekitar kita. Karena itu perlu nih kita tambah gerakan lain gitu ya, nggak cuma aksi saja. Aksi tetap kita lakukan sebagai nafas pergerakan kita dan tentunya aksi masih punya peran besar juga gitu ya. Tetapi ada perlu gerakan lain yang bisa kita lakukan. Oh, kita bikin gerakan di ini aja di dunia maya, kita bikin hashtag ini, kita bikin movement kolaborasi dengan gerakan-gerakan lain yang punya value yang sama, misalnya gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk transformasi yang adik-adik lakukan karena terketuk jiwa sosial independennya. Nah, independen ini maknanya ya sama ya, kita terlepas gitu ya dari segala hegemoni kekuasaan manapun gitu ya. Kita independen bergerak memang dari value kami kekuasaan politik atau ekonomi manapun gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah
di paradigma gerakan kami adalah gerakan politik ekstra parlementer gitu ya, masih mirip dengan independen atau kontrol terhadap kekuasaan gitu. Kita berada di luar parlementer atau orang-orang yang berkuasa gitu. Karena itu memang peran kita, misalnya kalau ada kader-kader kami yang bertanya, merespon gitu ya, sebuah gerakan, kok kita protes terus sih gitu. Itu tuh nggak boleh tahu, proses protes terus tuh kita juga harus menghormati pemimpin. Nah, kalau misalnya ada yang pertanyaan seperti itu, bisa kita balikan. Kalau kamu masih berpikir seperti itu, berarti kamu kamu nggak paham kami, kamu salah masuk gitu. Karena kami itu gerakan ekstra parlementer gitu. Kita melihat atau mengkritisi segala hal di luar kekuasaan untuk melihat yang timpang dan segala macam agar nanti kekuasaan itu kekuasaan atau yang atau kebijakan-kebijakan turunannya yang zolimi masyarakat itu tidak langgeng terus gitu. Ada orang yang berperan di sana untuk menyeimbangkannya, untuk memberitahukan kepada dunia kalau ini tuh salah loh gitu. Karena sekarang banyak loh adik-adik, jadi kebijakan pemerintah atau hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah itu tampaknya baik gitu, tetapi di baliknya buruk gitu. Adik-adik pasti udah sering juga kan diajak oleh kami pusat misalnya diskusi RUU PKS lah, RUU apa gitu ya, Cipta Kerja sekarang yang terakhir gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk, sebenarnya salah satu ladang pahala kita gitu ya, karena sedikit sekali loh orang-orang yang memperjuangkan hal seperti itu gitu ya, dan kayak gitu tidak ada yang memperjuangkan ya akan seperti apa kita sekarang ini gitu ya, akan seperti apa. Karena itu tetaplah kita berdiri tegak gitu ya, mengikuti paradigma gerakan kami ini, kita berada di luar kekuasaan untuk mengkritisi apa yang kurang gitu. Dan mungkin catatan tambahan juga, ketika memang menemukan suatu hal yang baik, adik-adik jangan ragu juga untuk memberikan apresiasi. Mungkin ini juga Ding yang kurang dari gerakan terdahulu ya. Ini mungkin Mbak ya balik lagi ke depan ya. Jadi kalau dulu mungkin kita cenderungnya itu selalu mengkritisi gitu ya. Kalau sekarang mungkin adik-adik bisa melihat juga hal-hal yang baik apa, kemudian mendukung, mensupport, kemudian bisa memberikan juga masukan agar lebih baik lagi gitu. Kalau misalnya menemukan sebuah gerakan yang baik, misalnya dari gerakan lainnya gitu ya, atau mungkin bisa jadi di pemerintahan gitu, ada yang berjalan baik, kita juga tidak tertutup untuk kolaborasi. Karena adik-adik sekarang kita di revolusi udah nggak 4.0 lagi ya, kayaknya sudah sekarang 5.0 itu sekarang zamannya itu kolaborasi gitu ya. Kami pun juga di dalam manhajnya kalau kita bedah, kami itu bukan kita mewujudkan visi itu bukan visi kami itu bisa terwujud itu bukan karena kami saja gitu. Kami itu ternyata salah satu yang berperan untuk mewujudkan itu. Jadi kita butuh juga untuk menggandeng banyak orang gitu ya, menggandeng banyak gerakan juga ataupun komunitas ataupun kampus misalnya kalau bisa ya, maksudnya pokoknya guyup yang se-value dengan kita ya. Kalau misalnya semakin besar gerakan kita itu dampaknya itu akan semakin terasa juga gitu. Dan sebagai kader kami yang punya value yang kuat gitu ya, dibanding kalau value-nya cukup kuat itu, kalau di mahasiswa memang gerakan EGM ya, teman-teman HMI kami, nah itu tuh kuat gitu ya. Nah adik-adik kalau misalnya dalam posisi kolaborasi itu, kami itu insya Allah bisa menjadi pemengaruh gitu ya, bukan kita yang dipengaruhi gitu ya. Insya Allah pokoknya kalau misalnya kita ikutin alur gitu ya, di kami insya Allah kita akan menjadi orang pemengaruh gitu ya, karena itulah yang kita itu ditempa gitu di kami sejak awal masuk. Jadi tidak usah khawatir ketika kita berkolaborasi ya. Kita punya value yang kita pegang kuat-kuat, kita punya nilai yang kita pegang kuat-kuat, dan kami juga bukan menjadi satu-satunya yang bisa mewujudkan visinya sendiri itu ya, butuh sebenarnya kolaborasi karena peran kami itu ada di kalau di manhaj itu kalau nggak salah Mbak baca ada 3 ya, kita di pelopor, kedua itu di apa, terus yang ketiga itu kita bentar, coba ya, ini soalnya menarik banget kalau kita bedah. Ya, jadi dari
visi kita kan satu ya, misi kita itu ada 5. Nah, dari 5 misi kami itu, ada beberapa poin yang sebenarnya menjadi konsentrasi gerakan kami. Yang pertama, kita menjadi wadah berkembangnya intelektualitas dan moralitas pemuda Muslim Indonesia, gitu ya. Kemudian karena itu pembahasan-pembahasan yang menyangkut keilmuan gitu ya, kemudian moralitas itu harus ada di kami. Dan Mbak Aya sangat apresiasi, kayaknya di zaman Mbak Aya terakhir di kami itu ada PPSDMS gitu ya, dan sekarang masih ada, alhamdulillah akhirnya tercerahkan gitu kami ya, karena kalau dulu itu belum ada, padahal sebenarnya di misi itu sangat ditulis gitu ya, bagian intelektualitas dan bahkan di paradigma tadi juga ada gitu ya, intelektual profit. Nah, kemudian yang kedua adalah kita menjadi pelopor. Nah, ini yang tadi Mbak Aya sampaikan, pelopor cepat proses perubahan. Nah, kalau tadi kita bahas transformasi, bahkan di sini peran kita itu bukan hanya transformasi saja, bahkan pemercepat proses perubahan. Nah, kemudian yang ketiga adalah memberikan pelayanan sosial. Itu tadi yang terangkum dari 5 visi kami ya, 5 misi gitu ya. Konsentrasi gerakan kita itu seperti apa. Nah, mungkin ini tiga modal ini juga bisa jadi bahasan adik-adik gitu ya. Apakah kita sudah masuk ke 3 konsentrasi ini atau malah buyar? Jadi kita malah ngurusin yang lain-lain gitu ya. Kita nggak sama sekali menuju visi dan misi gitu ya. Kita nggak sama sekali menuju filosofi gerakan kita ternyata sama ini. Kok kita terlalu fokus ya sama perkara teknis-teknis gitu ya, perkara-perkara masalah-masalah pribadi dan segala macam, kok kita lupa ya tujuan akhir kita. Nah, ini juga perlu kita refleksikan gitu ya. Sebagai momentum adik-adik juga nih di 25 tahun kami ya, 25 tahun itu kalau usia manusia itu sudah dewasa loh ya. Jadi kalau bisa melakukan suatu perubahan gerakan itu sudah aware duluan, sudah sadar duluan, oh aku tuh seperti ini, berarti aku harus berubahnya seperti ini gitu ya. Jadi bisa menjadi bahan refleksi adik-adik. Mungkin itu saja ya yang dapat Mbak Aya sampaikan. Boleh, alhamdulillah ini nggak putus-putus. Kalau mau ada bahan diskusi kita gitu ya, atau ada pertanyaan boleh. Oke, terima kasih jazakumullah khair ya untuk pemantik yang pertama ya Mbak Fatma dan juga Mbak Aya. Untuk teman-teman, ini karena sudah malam gitu ya, jam 10, boleh satu penanya, silakan bisa raise hand ya. Silakan yang ingin bertanya untuk kemudian didiskusikan. Cek masih pada di tempat kan teman-teman? Mungkin masih, mungkin udah lelah kali ya. Apa barangkali pertanyaannya sudah terjawab semua begitu ya? Pertanyaan sudah terjawab. Oke gitu, cukup tinggal aksi, Masya Allah. Oh, Anissa. Oke. Nggak ada yang mau nanya, teman-teman? Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, kita cukupkan gitu. Nggak ada sesi diskusinya gitu. Ada? Masih aku tunggu. Oke, tidak ada yang bertanya. Jadi gitu ya teman-teman, untuk kayak menjawab sebenarnya ahwat di kami tuh perlu bertransformasi nggak sih gitu. Sepertinya mau mengejar target tilawah, Masya Allah ya. Jawabannya perlu ya teman-teman. Yang mau ngerosting. Iya, jawabannya perlu karena ya zaman berubah, kita pun juga perlu adanya perubahan. Tapi tadi ya kembali ke diri kita sendiri, bahwasanya perubahan yang baik gitu ya, bukan kepada perubahan-perubahan yang menjadikan diri kita kayak memaklumi gitu ya, memaklumi kehilafan-kehilafan kita kayak gitu. Misalnya buat bisa inklusif sama teman-teman yang lain nih, udah jilbab dipendekin aja atau disebet-sebet gitu nggak apa-apa gitu. Nggak gitu juga ya teman-teman ya, tapi kita tetap berpegang pada prinsip kita gitu ya, prinsip di kami. Ya bahwasanya yang seperti itu tuh bisa terjawab gitu ya di filosofis gerakan gitu kalau kata Mbak Aya tadi gitu.
hanya saja kita terkadang lupa gitu ya. Terkadang lupa apa yang ada di dalam filosofis gerakan kami tersebut gitu. Barangkali itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu ada sesi penyerahan sertifikat secara online akan dipandu oleh Mbak Ella. Untuk kepada Mbak Ella, dapat dipersilakan. Iya ini Mbak, mungkin simbolik aja ya Mbak ya. Ini untuk pemantik yang pertama, Mbak Fatma. Ini untuk Mbak Aya gitu. Jazakumullah khairan untuk moderator Mbak Fatma dan juga Mbak Aya. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Mbak. Gitu. Saya perwakilan dari bidang perempuan kami Jawa Tengah mengucapkan banyak terima kasih Mbak sudah meluangkan banyak waktunya, dan mungkin ini waktu kan Ramadan ya, harusnya tadi bisa dapat 2 juz gitu kan, jadi gitu ya. Terima kasih banyak Mbak. Ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini belum aku tutup juga gitu ya. Ini teman-teman kan karena nggak ada yang nanya gitu ya, jadi kita cukupkan untuk sampai di sini saja. Dari saya, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Setelah ditutup ini akan ada sesi dokumentasi gitu ya teman-teman. Jadi jangan live Zoom dulu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ya, teman-teman yang tidak berhalangan untuk on cam bisa on cam terlebih dahulu ya, supaya ada gambarnya gitu dokumentasinya, ada gambar wajah. Boleh untuk yang bertugas dipersilahkan memandu dokumentasi pada kali ini. Oke, masih ada yang mau on cam? Oke, dimulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Insya Allah. Sebentar. Ya, yang kedua. 1, 2, 3. Sudah teman-teman. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair untuk Mbak Fatma dan juga Mbak Ana gitu ya, yang telah Masya Allah memberikan sangat insightful gitu ya, sangat tertampar ini. Untuk kita segera bergerak gitu ya, tinggal actionnya tuh katanya tadi ada yang berkomentar. Oke teman-teman, terima kasih juga jazakumullah khair untuk waktunya teman-teman ya, yang harusnya tadi ya diluangkan untuk tilawah malah ini ya nggak apa-apa, sama-sama mendapatkan keberkahan gitu ya, karena ini juga merupakan majelis ilmu. Silakan teman-teman kalau mau live Zoom. Terima kasih banyak semuanya. Barakallah. Terima kasih banyak. Semoga berkah Ramadannya. Amin. Amin.